Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Dan di pagi hari ini, aku senang banget bisa nyapa kamu semuanya. Aku harap kabar kamu baik-baik aja, kamu sehat, kamu tetap semangat dalam menjalani hidup ini yang mungkin gak selalu seperti yang kita harapin. Gak semua hal yang kita mau bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Gak semua hal yang kita mau harus terjadi dalam hidup ini. Bahkan terkadang apa yang kita mau itu ternyata nggak pas buat hidup kita. Ternyata nggak ideal buat hidup kita. Ternyata bahkan mungkin kita nggak sanggup untuk mengelola hal-hal apa yang kita mau saat kita udah mendapatkan itu. I'm so thankful that aku bisa ada hari ini dengan apa yang aku punya, termasuk masalah apa yang masih ada dalam hidupku. Aku bersyukur banget karena tanpa itu semua aku gak bisa jadi diriku yang sekarang ini loh. Aku yang sekarang ini itu dibentuk ada karena semua hal yang udah aku alami dalam hidup ini. Dan aku bersyukur banget for being me. Aku gak minder, aku gak mau terlalu membandingkan diriku dengan orang lain di atas maupun di bawah aku. No, I'm happy with what I have. Dan aku terus berjuang untuk jadi lebih baik lagi dari diriku yang kemarin, dan aku harap kamu juga terus berjuang, terus bersemangat untuk jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Karena kita hidup, aku selalu tekankan, kita hidup bukan buat uang, kita hidup bukan cuma untuk berkeluarga, kita hidup gak cuma buat bahagia, tapi kita mau lebih dalam lagi. Kita hidup untuk berubah, kita hidup untuk menjadi lebih dewasa lagi. Gak cuma usia, tua itu natural, tua itu secara alami akan datang. Tetapi dewasa itu pilihan. Dewasa itu sesuatu yang harus diperjuangkan, enggak datang secara alami. Dan aku harap di usiamu yang masih muda ini, atau mungkin kamu sudah separuh baya, aku gak tahu berapa usia kamu, tapi aku harap kamu menjadi orang yang punya mental seusia kamu. Bukan lebih muda, lebih tua pun juga jangan terlalu. Semua ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu menjual, ada waktu membeli, ada waktu memeluk, ada waktu untuk nggak memeluk. Semua ada waktunya. Dan ya, kedewasaan itu sesuatu yang berharga banget buat aku. Dibarengin dengan ketenangan, dibarengin dengan kematangan, itu so precious. Oke, hari ini aku mau bahas satu tema tentang iri hati. Iri hati adalah suatu emosi manusia yang setiap kita mungkin pernah ngalami. Aku yakin setiap kita, setiap kamu juga pernah ngalamin iri hati, yaitu menginginkan apa yang orang lain miliki. Iri hati itu sangat menggerogoti sebenarnya, sangat driving us crazy. Iri hati itu menurut aku sesuatu yang gak sehat. Karena orang iri hati, dia cenderung nggak bisa lihat lagi apa yang dia punya, tapi cuma berambisi dengan satu tujuan, yang toh kalau dia udah dapetin pada akhirnya, belum tentu dia bahagia. Dia berpikir, if I have it, I will be happy. Padahal nggak. Kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang kamu punya. It will never be. It will never be that. Bahagia itu adalah sikap hati, di mana kita mau bersyukur, di mana kita mau setuju dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu adalah kunci bahagia. Tentu kita harus berusaha, it's clear, kita harus berusaha. Tapi tetap yang membuat kita bahagia itu bukan apa yang kita punya. Aku bisa cerita 1-2 cerita. I can tell you stories. Tapi kamu bisa lihat sendiri. Berapa banyak orang yang udah kaya, yang udah punya banyak uang. Bahkan kalau kamu ingat yang namanya Sulaiman, aku gak tahu gimana versi Al-Qurannya, tapi kalau di versi Bible, dia tuh kurang kayak apa sih? Dia tuh kurang berjaya apa sih? Bahkan gak ada orang lebih kaya, lebih sukses, lebih berhikmat daripada dia. Sebelum dan sesudah dia hidup gak ada lagi. Dan di akhir hidupnya dia bilang, semuanya sia-sia, usaha menjaring angin aja. Itu kan wow, I mean, come on. Dia orang yang paling kaya loh bro. Dia bisa bilang kayak gitu.
it shows me that kesuksesan, harta benda itu nggak akan pernah bisa membuat orang bahagia. Aku juga kenal satu orang, dia punya banyak banget keinginan. Aku ingin ini, ingin itu. Udah dapet ini, senang sebentar, pengen yang lain lagi. Saat dia nggak dapet, dia ngerasa, nggak dapet, kesel, sedih, terus agak uring-uringan. Terus begitu dapet sesuatu lagi yang dia mau, senang lagi, tapi nggak bertahan lama gitu. Demikian juga dengan harta. Demikian juga dengan hal-hal yang kamu iriin sama tetanggamu, sama saudaramu, sama artis-artis yang kamu anggap wow banget hidupnya, yang kamu mau hidup model seperti itu. I just can tell you something, itu nggak menjamin kamu bahagia. Dan trust me, saat kamu dapetin apa yang kamu pikir itu buat kamu bahagia, itu cuma sebentar aja, cuma kayak asap aja, wuts, hilang. Enggak kok, bahagia itu sikap hati. Oleh sebab itu aku juga, saat aku tahu ini, saat aku ngerti hal ini, aku nggak langsung bisa ganti arah gitu, nggak bisa langsung banting setir gitu. Aku harus belajar hari demi hari mengikis iri hati aku, mengikis nafsu-nafsu, ambisi-ambisi yang buat aku nggak terlalu relevan buat hidupku. Tiap hari harus dikikis itu, tiap hari harus dibentuk, dan tiap hari harus dengan sengaja memutuskan, hari ini aku nggak mau iri. Hari ini aku mau jadi lebih baik dari aku yang kemarin. Kalau misalnya aku kemarin sempat marah sama teman kerja, kalau misalnya aku kemarin sempat kesel sama istriku, atau hal-hal apa yang menurut aku bisa lebih baik, maka hari ini aku putuskan aku mau jadi lebih baik. It's how it works. Kamu nggak akan bisa berubah dalam sekejap langsung ganti gitu, nggak bisa. Semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses. Kamu tahu emas? Emas prosesnya adalah diambil dari mineral-mineral emas. Yang aku tahu ada satu video di YouTube, diambil dari kayak pasir, dicuci sampai cuma emasnya doang, kecil-kecil kayak butiran-butiran emas yang masih mentah. Dan untuk bisa jadi emas yang berharga dan dijual, kamu pasti tahu apa yang dilakuin. Harus dibakar, harus dihancurkan. Kotoran-kotorannya itu harus diambil. Dia meleleh, dia benar-benar hancur. Setelah itu didingin lagi jadi emas. Udah, itu kalau hidup tuh udah enak gitu. Aduh, udah proses, udah lumayan lah jadi emas. Kalau mau dimurnikan lagi, kamu tahu harus diapain? Bener banget, dibakar lagi, dihancurin lagi, dilelehin lagi. Kayak hidup kita gitu. Kalau kita mau dimurnikan setiap hari, kita tuh akan diterpa masalah, diterpa down, diterpa banyak banget hal dalam hidup ini. Tapi ingat, semua itu tujuannya untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita punya nilai yang lebih gitu. Seperti emas tadi, menjadi nilai yang lebih. Kalau kamu cuma butiran-butiran emas, kamu jual mentah, belum tentu ada yang mau beli. Karena yang beli pun nggak tahu gimana cara ngolahnya mungkin, kalaupun ada yang mau beli. Makanya bersyukur kalau kamu tuh sampai sekarang masih ada masalah. Bayangin kalau aku boleh ambil contoh, kamu lagi ada masalah financial. Kamu selalu mikir, enak ya kalau punya uang 1 miliar. Enak ya kalau punya pendapatan 1 miliar per bulan. Atau 100 juta aja deh per bulan. Pasti hidupku bahagia. Mungkin kamu sekarang pendapatan 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, I don't know. Terus berandai-andai, andai aku punya 100 juta per bulan, aku mau gini. Dude, kalau kamu sekarang gak punya 100 juta per bulan, mungkin kamu belum siap untuk dapetin itu. Kamu belum siap untuk bisa memanage itu. Siapa tahu saat kamu dapat 100 juta per bulan, hidupmu malah gak karu-karuan. Siapa tahu saat kamu punya 100 juta per bulan, kamu jadi pengen banget selingkuh dari pasangan kamu. Atau kamu semakin sibuk di luar dan lupa sama keluarga. Atau kamu malah sibuk untuk bermain-main dengan uang kamu, menghabiskan, mengatur sedemikian rupa sehingga kerjaan kamu berantakan. Padahal dari kerjaan itu, kamu dapat gaji itu. Aku kasih kamu satu secret. Menurut aku ini adalah satu rahasia yang patut diketahui buat kamu. I share to you something that I learned baru aja. Manusia hidup, kita hidup itu cuma hanya dari berkat Tuhan. Kita hidup cuma dari berkat Tuhan. Kalau kita harus kerja, bukan karena Tuhan gak bisa berkati kita tanpa kita kerja, tapi
Karena kita harus belajar sesuatu dari kerjaan itu. Kita harus diproses. Kita harus belajar untuk komitmen sama pekerjaan. Belajar bertanggung jawab. Belajar berkarya. Mengoptimalkan potensi diri kita. Mengoptimalkan potensi hidup kita. Itulah kenapa kita bekerja. Bukan karena Tuhan gak bisa memberkati kita. Kita hidup cuma karena dari berkat Tuhan. Udahlah, apapun pekerjaannya, aku gak percaya kalau kamu gak bisa makan hari ini. Apapun masalahmu, aku gak percaya kalau kamu sampai harus keluar ke jalan-jalan minta-minta untuk sesuap nasi. I don't believe it. Kalau kamu sekarang masih bisa makan, kamu sekarang masih bisa berpakaian, kamu gak bingung besok harus makan apa. Be thankful. Dan jangan bingung besok mau makan apa. Gak usah khawatir. Kesusahan buat hari ini itu cuma buat hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Itu adalah hal dimana poin pertama, kita gak khawatir akan hari besok. Tapi poin kedua juga jangan menunda untuk mengerjakan sesuatu buat hari besok gitu. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Dua aspek ini mungkin harus diperhatiin. Ya, kembali lagi tentang iri hati. Jadi sedikit melenceng. Iri hati, please jangan iri hati sama tetanggamu, sama teman-temanmu. Be thankful for them, happy for them, be happy buat mereka. Kasih selamat buat mereka yang sukses. Kalau misalnya kamu sama-sama kuliah, udah 4 tahun, yang satu sudah lulus dan kamu ternyata masih harus molor, be happy for them. Jangan disindir, jangan di kamu itu, ya bercanda boleh, tapi tetap jaga hormat sama mereka ya. Be happy for them, congratulations. Selamat ya udah sukses. Aku bakal nyusul kamu kok gitu. Jadi kayak sukacita gitu. Jangan kayak kamu orang yang susah gitu. Kamu lulus gimana sih? Aku kan harus sendiri. Aduh, kita kan udah sohib, kita udah belajar barengan 4 tahun ini, kenapa kamu pergi? Jangan kayak gitu. Be happy. Jangan kayak orang susah gitu. Mungkin kamu molor karena kamu gak belajar di beberapa di beberapa mata ujian. Mungkin kamu juga males, mungkin kamu kamu yang tahu kenapa kamu gak lulus. Atau kamu bilang, ya aku udah mati-matian tapi tetap gak bisa, aku udah gak tidur, aku belajar. Mungkin belajarnya kurang efektif. Atau mungkin jurusanmu itu bukan jurusan yang sebenarnya kamu mau untuk belajar gitu. Mungkin kamu punya talenta dalam bidang bahasa tapi kamu belajar tentang teknik sipil. Seperti itu cuma kamu yang bisa menemukannya. Aku gak bisa merumuskan. Dan aku harap ini jadi berkat buat kamu. Jangan iri hati. Jangan biarkan iri hati itu menggerogoti hidup kamu, membuat kamu buta dengan apa yang ada sama kamu saat ini, yang sebenarnya itu sangat valuable banget. Kamu punya keluarga, kamu punya teman, kamu punya apapun yang ada di rumah kamu. Mungkin kamu punya hewan peliharaan, kamu punya pekerjaan. Be thankful. Kasih yang terbaik dalam pekerjaan kamu. Kuliah, kerja, kamu jadi suami yang terbaik. Kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Give your best in everything you do. Kalau dalam kerja, kemarin aku harus kerja sekitar 12 jam. Biasanya kita kerja cuma 8 jam, maksimal 10 jam. Tapi kemarin aku stay karena aku mau tanggung jawab sama kerjaanku. Aku kasih yang terbaik, aku kasih extra mile buat pekerjaanku. Selesai. Dan aku senang banget. Sebenarnya kalau nggak selesai, aku bisa kerjain Sabtu, tapi aku nggak mau kerjain Sabtu. Jadi aku kerjain kemarin udahlah. Aku kasih aku isi ada duit, atau aku selesaiin. Nggak tahu bahasa Indonesia apa itu duit. Ya, saat kamu bisa melawan rasa iri hati kamu, itu adalah saat-saat dimana menurutku kamu tuh dalam posisi menang gitu. Saat kamu melawan iri hati dan kamu bisa master it, bisa take control of it, you are a winner. Kamu pemenang. Dan ini tuh gak cuma berlaku dengan iri hati doang. Ini berlaku dengan nafsu, berlaku dengan juga kemarahan, kekecewaan, kepahitan, iri hati. Saat kamu bisa menang atas hal-hal itu, saat kamu marah, kamu tahu it is not worth it buat marah dengan reaksi kayak gini. Oke, aku mau down sebentar, cooling down sebentar. You are a winner. Atau saat kamu punya mindset di mana kamu, oke, aku punya mindset ini, aku mau kasih the best. Kamu udah punya the first step, tau gak sih? Karena mindset itu adalah kayak, kalau kamu gak punya mindset, kamu gak akan bisa melakukan sesuatu itu gitu. Karena kamu gak tahu.
Justru karena kamu tahu dan kamu mau melakukan itu, kamu bisa melakukan itu meskipun kadang-kadang gagal. Jadi kalau kamu suka baca buku, kamu suka dengar seminar keagamaan, kalau kamu engineer, kamu juga suka baca-baca science, study kasus, literatur, itu tuh the first good step gitu loh. Karena dari situ berangkat semua ide-ide mungkin, dan latih otakmu untuk tetap berkarya. Jadi mindset itu penting. Itulah kenapa menurutku podcast adalah salah satu hal di mana kamu bisa share mindset kamu sama orang lain. And I do encourage you buat podcast, buat YouTube, apapun itu, literatur, kamu punya blog, sebarin mindset kamu. Don't be silent. Karena kamu matter. Seberapapun pikiran kamu, seberapapun ide-ide kamu, sebarin itu. Jangan malu. Kamu punya ide apa? Mungkin idemu gak sebagus orang yang udah punya pengalaman di bidangnya gitu. Tapi kamu ikut berkontribusi, kamu tuh care. Dan aku paling gak suka banget kalau lihat orang yang dia udah tinggi, dia udah punya pengalaman, dapat ide dari orang lain, dia bilang enggak, langsung ditolak. Tapi menolaknya tuh dengan kesan merendahkan. Kamu tuh siapa sih? Enggak bisa kayak gitu. Kamu masih umur jagung gitu. I don't like it. Aku gak suka banget dengan sikap seperti itu. Karena setiap ide itu berharga sih menurutku. Setiap ide itu adalah bukan sekedar ide. Ada ide bagus, ada ide jelek ya, tapi ide itu muncul karena ada kepedulian gitu. Ide itu muncul karena I want to change something, I want to be part of it. Itulah kenapa ada muncul ide-ide gitu. And it's brilliant. Kita butuh orang-orang yang mau punya ide, yang mau berpikir, mau punya part. Itu penting banget dalam apapun. Nggak harus berbangsa dan bernegara. Kita bisa berbangsa dan bernegara, itu bagus banget, patriotik. Tapi dalam segala hal, segala aspek dalam hidup kita, kerjaan, keluarga, berbangsa dan bernegara juga, bertetangga, apapun itulah, berteman, kasih ide, kita gini, kita ngapain, itu bagus banget. Oke, jadi intinya aku mau bilang be thankful for what you have. Aku mau minta maaf juga di podcast kali ini aku nggak buat envelope atau nggak buat skripsi. Bukan skripsi, apa ya namanya, kayak blueprint gitu loh. Biasanya aku buat kayak buat diagram apa aku mau bahas apa, dan kali ini aku nggak buat. Maksudnya nggak buat kayak gini, aku udah menyiapkan satu bahan tapi ternyata bahanku itu belum matang, jadi aku singkirin. Aku kasih bahas spontan tentang iri hati ini, dan kamu bisa tahu aku bahasnya sedikit ke kiri ke kanan kemana-mana. Tapi ya, I'm sorry for it. Aku minta maaf, tapi aku tetap melakukan ini, share ini dengan hati, dari hatiku yang paling tulus. Dan aku benar-benar berharap kamu terberkati dengan shareku hari ini. Dan aku berharap kamu bisa rasain my heart for you. Kamu bisa rasain my heart for this generation. Aku pengen banget wunsch kamu. Aku pengen banget, I wish you good luck for being you, for being there dimanapun kamu berada, for what you do. I wish you good luck. It's not easy, I know. Generasi kita harus menghadapi banyak banget masalah, harus banyak banget problematik. Tapi yuk kita sama-sama jadi pionir-pionir perubahan, trendsetter. Kalau dunia ini ngetren sedang membuli, mari kita jadi orang yang menghargai. Saat banyak orang banget mau di sosial media, di online media, kayak trolling, kayak bullying cyber, kayak menghina, nggak menghargai orang, kita jadi yang menghargai. Saat orang lain pada korupsi, saat orang lain ya korupsi itu udah biasa, kita mau jadi orang yang jujur. Saat orang lain mulai meninggalkan sopan santun, saat orang lain mulai merasa dirinya hebat, merasa semuanya bisa dilakuin, kita jadi orang yang rendah hati. Saat di dunia ini tuh mulai menghitung semuanya dengan untung rugi, mulai kalau aku lakuin ini untungnya apa buat aku, kalau aku lakuin ruginya apa buat aku. Kita jadi yang beda, kita jadi yang menghitung dengan kasih. Aku tahu ini idealis banget, ya, aku cukup idealis orangnya, dan menjadi orang idealis itu kadang-kadang membuat aku harus berhadapan dengan kekecewaan karena banyak hal yang gak pas. Dan aku
bisa bilang aku cukup punya pengalaman dalam hal kekecewaan. Ya, tapi puji Tuhan banget aku bisa survive itu sampai sekarang. Nanti kedepannya nggak tahu ujian apa yang Tuhan kasih buat aku, dan aku lulus. Aku nggak mau harus mengulang lagi kayak sekolah. Aku mau terus lulus dan akhirnya dapat sertifikat, Tius kamu lulus S1 misalnya gitu. Dalam hidup ini juga aku nanti mau dapat sertifikat, Tius kamu lulus dalam ujian kehidupan. Selamat ya, sekarang kamu berpesta sama aku gitu. I can't stop dream about it. Oke, terima kasih buat dengerin podcast ini, episode yang ke-24. Aku mau tutup podcast ini dengan satu quotes, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan jangan lupa kalau kamu punya kritik, saran, pertanyaan, kamu boleh langsung email aja di tius@anv-blog.com, and I will very happy to reply one by one of your emails. Dan tetap semangat, jangan menyerah. You are very blessed. Bye-bye.